An awful word that they need to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Merkantilisme. Check it out! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang merkantilisme. Merkantilisme adalah praktek teori ekonomi yang dominan di Eropa pada abad ke-16 dan pada abad 18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintah suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Ini adalah mitra politik ekonomi absolut dan monarki absolut. Selanjutnya yaitu ide pokok merkantilisme. Yang pertama yaitu suatu negara atau raja akan kaya dan makmur bila ekspor lebih besar daripada impor. Yang kedua yaitu pada waktu itu logam mulia, emas maupun perak digunakan sebagai alat pembayaran atau uang, sehingga negara atau raja yang memiliki logam mulia yang banyak akan kaya atau makmur dan kuat. Yang ketiga yaitu surplus diperoleh dari selisih X kurang M atau ekspor neto. Yang positif tersebut diselesaikan dengan pemasukan logam mulia atau LM, terutama emas dan perak dari luar negeri. Dengan demikian, semakin besar ekspor neto, maka akan semakin banyak logam mulia yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. Tokoh-tokoh pelopor merkantilisme. Yang pertama, Jean Bodin. Teori Jean Bodin tentang uang dan harga adalah bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga barang. Selain itu, kenaikan harga barang juga dapat disebabkan oleh praktik monopoli dan pola hidup mewah dari kaum bangsawan dan raja. Yang kedua, Thomas Mann. Mann tidak terlalu menganggap merkantilisme karena ia menyatakan bahwa negara akan menjadi makmur dengan cara yang sama seperti yang ditempuh oleh sebuah keluarga dalam penghematan dan menyimpan uang lebih banyak ketimbang yang mereka keluarkan. Demikian juga, negara dan keluarga akan miskin jika terlalu banyak menghamburkan uang. Yang ketiga, Jean-Baptiste Colbert. Colbert memiliki paham bahwa hanya konstitusi dari sebuah harta perang yang penting dapat menjaga kekayaan nasional, juga kemampuan untuk menakuti dan mendominasi sebuah negara melalui kekuatan militernya. Selanjutnya, konsep teori merkantilisme. Yang pertama, ekspansi atau imperialism, yang dilakukan oleh negara untuk memperoleh kekayaan dari negara lain. Yang kedua, bullionist and pure mercantilism, yaitu kebijakan yang menyerukan transaksi valuta asing dan logam mulia untuk mencegah balance di home country. Yang ketiga, proteksionisme adalah salah satu konsep merkantilis yang masih digunakan sampai saat ini. Selanjutnya ada dampak merkantilisme. 1. Berkembangnya kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, munculnya kongsi-kongsi dagang dari Eropa. Yang ketiga, terjadinya persaingan ekonomi antara bangsa Eropa yang menyebabkan peperangan. Yang keempat, yaitu ada kekuasaan Eropa menyebar ke seluruh dunia. Selanjutnya ada 2 kebijakan merkantilisme. Yang pertama, mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali logam mulia. Yang kedua, melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Di sini saya juga akan menjelaskan kritik Adam Smith terhadap merkantilisme, yaitu peningkatan ekspor berarti peningkatan income, employment, dan devisa. Hal ini akan mendorong peningkatan impor produk yang belum mencukupi atau belum diproduksi di dalam negeri. Kemudian, meningkatkan impor tentu akan diiringi dengan peningkatan transfer of teknologi, penanaman modal, dan demonstration. Efek yang terjadi, maka monopoli di dalamnya
di dalam negeri akan menurun. Sedangkan persaingan akan meningkatkan sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan efisien.